Assalamualaikum semuanya, saya Ilo. Salah satu kekhawatiran seseorang untuk memiliki asuransi adalah proses klaim yang sulit, rumit, dan takut klaim tidak bisa cair. Yang ingin saya garis bawahi di sini adalah memang benar kalau tidak semua klaim akan cair atau disetujui oleh perusahaan asuransi. Pada saat pengajuan proses klaim, perusahaan asuransi bisa menyetujui klaim 100%, menyetujui klaim sebagian saja, atau menolak pengajuan klaim seluruhnya. Semua tergantung dari hasil penyelidikan dan bukti-bukti yang mendukung apakah pengajuan klaim tersebut masih dalam kriteria syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam buku polis. Bahkan, menurut saya, ini adalah suatu hal yang normal dan wajar dilakukan yang biasa terjadi di sekeliling kita. Saya ambil contoh, ketika kita membeli handphone atau benda elektronik lainnya, kita pasti juga akan menerima buku petunjuk serta kartu garansi pada saat pembelian. Sama-sama kita ketahui bahwa fungsi dari kartu garansi tersebut adalah penjual memberikan jaminan kepada pembeli jika pada saat menggunakan benda elektronik tersebut, ambil contoh dalam hal ini adalah handphone, selama rentang waktu yang telah ditentukan, misalnya 1 tahun, mengalami kerusakan atau kehilangan fungsinya, maka pembeli berhak menukarkan handphone yang ia miliki dengan yang baru, atau bisa juga berhak untuk meminta perbaikan handphonenya tanpa dikenakan cas atau biaya tambahan lagi. Tapi apakah semua handphone yang rusak bisa diganti dengan yang baru atau diperbaiki tanpa biaya tambahan? Jawabannya tentu saja tidak ya. Meskipun handphone tersebut masih memiliki masa garansi, tapi penjual juga mencantumkan beberapa syarat dan ketentuan yang berisikan pengecualian-pengecualian yang menyebabkan tidak berlakunya garansi. Contohnya, jika handphone tersebut terendam ke dalam air atau rusak karena terjatuh, maka dari contoh ini bisa diambil kesimpulan bahwa kartu garansi itu sama seperti asuransi yang sama-sama memberikan jaminan selama risiko yang masih terjadi dalam jangka waktu tertentu dan masih di dalam syarat dan ketentuan buku polis. Justru kamu harus waspada ketika ada yang menawarkan asuransi dan menjanjikan bahwa semua klaim akan cair atau disetujui, apapun penyebabnya. Itu yang disebut overpromise atau janji yang berlebih-lebihan alias janji-janji manis dengan maksud untuk mendapatkan nasabah. Padahal, agen atau tenaga pemasar yang baik itu seharusnya mengedukasi, bukan membodohi, menjual tanpa membual. Nah, oleh karena itu, di video ini saya akan memberikan contoh penyebab-penyebab klaim tidak disetujui. Yang pertama adalah polis lapse atau tidak aktif, dan ini adalah alasan yang sering saya temui. Alasannya bisa bermacam-macam, bisa memang karena kesengajaan nasabah untuk tidak lagi membayar premi, bisa juga karena lupa bayar, atau karena kendala teknis, seperti gagalnya proses auto debit, baik itu rekening bank ataupun kartu kredit. Yang perlu diperhatikan untuk auto debit rekening bank adalah pastikan bahwa saldo di rekening kamu masih mencukupi untuk didebit sebesar jumlah tagihan premi bulananmu. Atau untuk kartu kredit, pastikan plafonnya masih cukup untuk pendebitan. Untuk alasan yang kedua adalah masa pertanggungan telah berakhir. Masa pertanggungan manfaat asuransi setiap orang bervariasi atau berbeda-beda, tergantung dari kebutuhan dan budget yang dimiliki. Contoh, Bapak A membeli asuransi jiwa yang mengcover dirinya selama 20 tahun saja. Jika Bapak A tutup usia setelah masa itu, maka keluarganya tidak dapat menerima klaim asuransi Bapak A tersebut karena kontrak polis asuransinya telah berakhir. Perlu diingat bahwa semakin panjang masa pertanggungan yang diinginkan, maka premi yang akan dibayarkan pun akan semakin tinggi. Alasan yang ketiga adalah tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan. Dalam hal ini contohnya adalah pembunuhan berencana. Maksudnya merencanakan untuk membunuh seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan uang klaim asuransi jiwanya atau melakukan rekayasa kematian. Misalnya ia berpura-pura meninggal dengan maksud agar uang klaim meninggalnya cair. Contohnya seperti di video ini. Saudara, polisi ungkap fakta baru hilangnya pengendara motor yang disebut menjadi korban tabrak lari hingga hilang tenggelam di Kalimalang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi menyebut kasus ini merupakan rekayasa pelaku demi mendapatkan asuransi senilai 3 miliar rupiah. Inilah 3 tersangka yang diduga melakukan rekayasa atau laporan palsu terkait hilangnya seorang pemotor di Bekasi, Jawa Barat Sabtu lalu. Pria bernama Wahyu Suhada sebelumnya dilaporkan terlibat kecelakaan dengan sebuah mobil di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang, Kabupaten Bekasi. Atas laporan itu, polisi bersama tim SAR sempat melakukan pencarian sejak Sabtu dan Minggu kemarin. Namun setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, diketahui bahwa kasus kecelakaan itu merupakan rekayasa atau laporan palsu yang sengaja dikarang para pelaku.
Mereka melakukan hal itu guna mengklaim asuransi kematian senilai 3 miliar rupiah. Alasan yang keempat adalah tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran. Misalnya, kecelakaan karena melanggar rambu lalu lintas, melawan arus, atau mengendari motor tanpa menggunakan helm. Mungkin masih ada yang ingat anak dari musisi terkenal yang mengalami kecelakaan di jalan tol dan mengakibatkan adanya korban meninggal dunia. Pada kasus ini, perusahaan asuransi tidak mengcover biaya tagihan rumah sakit anak tersebut disebabkan adanya pelanggaran yang terjadi. Apa itu? Yaitu adalah mengendarai mobil tanpa memiliki SIM atau surat izin mengemudi karena belum cukup usia secara hukum. Jadi intinya, risiko yang terjadi karena pelanggaran peraturan hukum Indonesia, maka asuransinya pun tidak dapat diklaim. Alasan yang kelima adalah bunuh diri atau percobaan bunuh diri. Untuk ketentuan yang satu ini biasanya sering ditemukan di polis asuransi syariah. Tujuannya sudah jelas, yaitu agar tidak mendorong seseorang untuk mendapatkan uang klaim dengan cara bunuh diri karena tidak sesuai dengan ajaran agama. Nah, itulah beberapa faktor yang menyebabkan klaim ditolak perusahaan asuransi. Selain itu, masih ada beberapa hal lainnya yang akan saya jelaskan di video-video saya selanjutnya. Jadi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info saya lainnya. Share video ini jika bermanfaat dan membantu orang-orang terdekatmu. Saya Ilo and see you.